Karena doa yang baik itu akan kembali ke kita. Baik, doain kalau NM bebas nanti nggak bikin huru hara lagi. Nggak ada gitu yang harus aku klarifikasi dari tadi nih guys. Tumben sampah-sampah pada kemana sih guys? Tetap sampai habis ya upaya hukum itu. Aduh, aku tuh heran ya sama pemerintah, sama orang-orang besar, sama orang-orang yang ngerti hukum, yang sudah melihat kasus atau sudah melihat perjalanannya Nikita Mirzani mengungkapkan, ya kan, owner-owner yang nakal, owner-owner yang gak mau rugi tapi banyak ambil keuntungan dengan menggunakan bahan berbahaya. Padahal si Reza itu kan sudah ditetapkan sebenarnya, ya kan, kemarin sudah terbukti malahan. Tapi kok anehnya gitu loh, kok malah tenggelam. Makin dibanding ini kasus kok makin bertambah pula itunya, hukuman penjaranya dari 4 ke 6. Kan aneh kan. Ya gimana nggak greget semua kuasa hukumnya Nikita Mirzani. Orang mereka ngerti hukum kok. Ya, yang mereka perjuangkan itu tuh adalah kebenaran. Tapi kenapa diam saja? Yang lebih anehnya lagi, oke, sekarang nih pemerintah, ya kan, atau Badan POM gitu kan, mengakui kalau ya owner-owner berbahaya itu tuh nggak boleh berkeliaran, harus ditangkap. Contohnya banyak tuh bukti-bukti owner-owner yang sudah ketangkap karena mereka nakal. Tapi kenapa si Reza enggak? Hanya si Reza, kenapa dia enggak? Kenapa owner-owner yang sekarang banyak ditangkap itu ya karena terbukti mereka menggunakan bahan berbahaya gitu kan. Seperti apalah kemarin itu yang sudah ditangkap itu, cepat sekali ditangkap kan, ya kan. Tapi kenapa giliran si Reza mereka itu tuh enggak secepat itu gitu loh dalam menangani kasus ini. Kenapa enggak secepat itu? Ya kan, jadi kan di sini kan kita gregetan juga, atau seperti pengacaranya Nikita Mirzani, otomatis mereka gregetan lah. Ya kan, kita yang lihat aja kok gergetan kita, ya kan. Aduh, enggak ngerti lagi nih sama orang-orang besar, sama pemerintah, sama orang-orang yang ngerti hukum. Pada bodoh semua, memang pada buta tuli semua memang, ya kan. Karena doa yang baik itu akan kembali ke kita. Baik, doain kalau NM bebas nanti nggak bikin huru hara lagi. Nggak ada gitu yang harus aku klarifikasi dari tadi nih guys. Tumben sampah-sampah pada kemana sih guys? Belum dibayar. Sampah-sampah belum dibayar ya? Habis kuota. Kontrak habis. Kontrak habis. Dia mana nyari? Sama-sama mana? Tapi aku biasa aku dikata-katain sama sampah-sampah. Malah dia cari sama mana sih guys? Sama mana? Sunyi hidup aku, nggak ada kalian. Masya Allah, tabarakallah, baru tiga potong. Bosnya kehabisan duit dan puyeng. Udah jual aset. Udah jual aset bosnya. Nyala buzzer. Tapi buzzer tuh mahal loh. Mahal. Yang bener ya, tapi yang komen-komen 200 akun aja dalam 1 bulan. Dia bayar betul. Kalau Kak Fitri dibully 1 tahun. Jadi 2 tahun. 2 ah? Dari 100 M Nggak nyampe enggak. 2M 10 bulan aja 2M. Lebih dong. 2M, Kan 4M. 200 juta. Aku suka buzzer abis. Bos buzzer hampir 6M ngebuzzerin aku. Dari satu kontrak 200 juta untuk menghina aku. Itu cuma 8M 100 akun Kak. Kakak berapa akun? Bayangin. 4M lebih loh, M 400, 4M 800. 4,8 M dia bayar. Setahun. Kalian bayangkan. 100 akun. Sementara aku sekarang makan margarita. Iya, 4,8 itu 100 akun, Kak. 100 akun. Wah.
live, nyerang di komen. Bayangin, buat buzzer itu belum suruh keluar duit buat ngebazerin aku, Berarti belum mikirin kasus, Iya, jadi dipantau. belum sekarang jadi Kalau ini ATM, live, masuk, serang. belum nuntut kebebasan, belum nanti kalau udah bebas diserang lagi karena tidak berhasil membebaskannya. Banyak kan soalnya politik mah kita. Satu kata dari aku, mampus. Orang-orang politik punya semua, punya tim masing-masing. Dan sekarang udah jadi perusahaan kan, Bazan. Ini bagus nih pertanyaannya. Kafit, apa yang bisa diambil pelajaran dari semua yang udah berlalu ini untuk kehidupan di 2026? Bagus. Nggak sembarangan kasihan sama orang. Seperti kata-kata dia. Catat ya. Catat ya. Catat buat dia juga ya. Kalian dulu catat. Jangan catat gua doang. Catatnya buat dia. Kata Anis, kayak kita rekam deh. Keren banget medsos tanpa NM. Iya, tapi jujur sih aku kadang-kadang hibur juga sih sama dia itu dulu ya. Yang pasti kalau dia ngata-ngatain orang tuh aku nggak suka. Tapi kalau dia lagi lucu-lucu, kita harus fair guys. Dari tadi mau mandi nggak jadi, mandilah kamu. Itu dia kemarin suami loh. Aku ikut dosa kalau kamu ditegur sama suami. Mampus, bener. Enggak, bukan air. Masih ada kak? Aman. Aman kamu sudah kak? Kabarnya pengacara Nikita Mirzani mau mengajukan kasasi terkait yang banding kemarin itu guys, yang tidak malah bertambah ya hukumannya. Menurut aku nih, tapi itu sih boleh-boleh aja, itu kan hak ya, hak semua terdakwa lah apabila mendapat sesuatu yang tidak berkenan di dalam hatinya, atau mungkin untung-untungan gitu kalau menurut mereka ya, siapa tahu benar-benar dikabulkan. Tapi kalau menurut saya nih guys, ya menurut saya nih mendingan gak usah, beneran deh, soalnya nanti bisa jadi lebih berat lagi. Tapi ya terserah ya, itu kan pilihan ya. Tapi kalau menurut saya pengacaranya kok agak aneh ya. Kok tidak mempertimbangkan hal ini secara detail gitu. Tapi enggak pansos kan? Maaf loh, saya kan cuma nanya nih, ya kan? Kalau cuma memperpanjang permasalahan ini yang akhirnya di-up terus, aduh, nanti gue dilaporin, iya kan? Jangan dong dilaporin. Biar bagaimanapun juga ya, gue boleh dong berkomentar, iya kan? Ya kan? Ini kan secara psikologis, setiap orang warga negara Indonesia yang mendapatkan perlakuan ketidaknyamanan atau perlakuan hukum yang menurut dia bisa menjadi akan lebih baik, ya boleh-boleh aja, itu sah-sah aja. Tapi dalam hal ini, apalagi sudah ada mengenai TPPU-nya gitu loh. Kemarin ini kan sempat tidak ada. Nah sekarang yang banding ini ada TPPU-nya. Nah itu loh guys, itu loh maksudnya. Jadi aduh, sayang loh kalau menurut aku guys, beneran. Tapi ya terserah deh, terserah. Jangan salahin saya loh ya, ya kan? Saya udah ngomong loh, ya kan? Ya mudah-mudahan yang terbaik lah. Oke. Ya saran aku sih kepada pengacaranya ya atau PH-nya, please lah dipertimbangkan lagi ya. Oke. Oke. Salam, Tita Gading.